Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk pertemuan Zoom kita hari ini ya, kita akan melaksanakan evaluasi dari apa yang sudah kalian pelajari di video yang saya sharekan. Harapannya kalian sudah menyimak. Jadi hari ini kita hanya mereview ya. Kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi harapannya di antara kalian semuanya ini harus ada keaktifan ya. Jadi silakan nanti bisa menunjuk dirinya sendiri untuk menjawab dari apa yang nanti akan saya tanyakan ya. Tentu yang saya tanyakan itu masih berkenaan dengan materi kita. Baik, untuk pekan kedua kita masuk ke bab morfologi bakteri ya sebagai pengantarnya. Jadi untuk morfologi bakteri ini karena kita kan lebih spesifiknya kita belajar mengenai mikroorganisme yang sudah kita bahas pekan lalu ya. Apa perbedaan dari mikroorganisme, kemudian makroorganisme ya. Kenapa dikatakan mikro, kenapa dikatakan makro ya? Kalau mikro itu kan berarti sesuatu yang ukurannya mikron. Mikron yang dimana mata kita tidak mampu untuk melihat, jadi harus menggunakan alat bantu mikroskop ya. Nah, untuk itu pentingnya kita belajar sesuatu yang tidak nampak ya. Sesuatu yang tidak nampak itu maksudnya mikroorganisme itu kenapa? Karena mau nggak mau, suka nggak suka kita ini selalu kontak dengan mereka semua. Bukan berarti semuanya merugikan ya. Ya kalau merugikan jelas berarti sifatnya patogen yang bisa menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita atau makhluk hidup yang lain. Tapi kalau sifatnya menguntungkan, ini wajib kita kejar ya. Kenapa? Karena teknologi saat ini banyak sekali yang sudah memanfaatkan mikroba untuk berbagai kebutuhan manusia. Obat, vitamin ya, bahkan antibiotik pun juga berasal dari mikroba. Artinya apa? Suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus belajar tentang itu. Makanya penting sekali seorang farmasis seperti kalian harus belajar mengenai mikroorganisme yang itu dipelajari di mikrobiologi. Karena ke depan sumber hayati yang ada di bumi ini yang paling banyak disukai untuk teknologi itu adalah mikroba. Kenapa? Karena mikroba ini sifatnya dari segi reproduksinya jauh lebih cepat dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain. Mikroba itu dalam hitungan menit, detik itu sudah bisa membelah berpuluh-puluh kali. Ya, artinya itu sangat memudahkan untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak dalam waktu yang singkat. Ya. Nah, untuk morfologi bakteri itu sendiri maksudnya apa? Jadi sebetulnya morfologi itu adalah cabang ilmu ya, cabang ilmu secara biologi yang mempelajari mengenai bentuk dan struktur bakteri. Ya, kalau itu morfologi bakteri. Kalau morfologi hewan ya berarti tentang hewan. Kalau morfologi tumbuhan ya berarti tentang tumbuhan. Nah, secara spesifik kita akan belajar mengenai bentuk dan struktur dari bakteri. Kita harus mengenal karena semua itu penting dalam proses identifikasi, menentukan jenis bakteri apa sih yang sedang kita amati ya. Karena ini menjadi peran penting ya, terutama untuk mengetahui karena kita kan pengennya apa yang menguntungkan itu yang kita peroleh ya. Apa yang merugikan itu yang kita jauhkan. Jadi sebisa mungkin kita bisa menghindari dari bakteri-bakteri atau mikroba-mikroba yang sifatnya patogen. Oke, nah kita langsung saja ya. Setelah kalian tahu, oh morfologi bakteri itu maksudnya kita belajar untuk mengenai, mengetahui bentuk dan struktur ya dari bakteri itu seperti apa, karena bentuknya bervariasi ya. Nah kemudian setelah tahu, nanti kita akan belajar apa sih karakteristiknya dari bakteri? Apa yang membedakan dengan makhluk hidup yang lain? Nah, ini silakan bagi kalian yang ingin memberikan jawaban ya, saya sediakan dua nomor di sana. Silakan ada dua mahasiswa yang bisa menyumbangkan ya, menyumbangkan jawabannya. Dan ingat yang saya nilai tidak hanya sekedar benar atau salahnya ya, tetapi keaktifan kalian dalam menjawab. Oke, silahkan siapa yang akan Shirley, Bu. menjawab? Zirli. Oke. Yang kedua siapa? Stella, Bu. Stella Aprilia, Bu. Siapa yang kedua? Stella Aprilia, Bu. Stella. Oke. Baik.
Silakan, Zirli. Baik, jadi eh, izin menjawab ya Bu ya, untuk karakteristik bakteri itu bersifat uniseluler, yaitu berukuran 1 sampai 5 mikron. Yang artinya tuh uniseluler itu sendiri tuh artinya hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Nah, yang kedua adalah bentuknya bervariasi, yaitu eh, ada yang berbentuk batang, spiral, dan bola. Terus memiliki alat gerak yang dinamakan itu flagel. Dia itu seperti ekor kalau dalam hewan. Dan hidup secara sendiri atau pada umumnya adalah berkoloni. Terus yang kelima, bereproduksi dengan cara membelah diri. Itu Bu. Ya. Oke, terima kasih Zirli. Kemudian Sela, silakan. Sela, mana Sela? Karakteristik dari bakteri yaitu termasuk organisme yang berdiameter 0,5 sampai 1 mikron, ukurannya sangat kecil. Jadi, membuat bakteri itu hanya bisa dilihat lewat mikroskop. Dan umumnya bakteri itu hidup berkoloni dan merupakan uniseluler. Oke, baik. Terima kasih untuk Zirli dan Sela ya. Jadi jawabannya semuanya sudah benar dan mewakili dari pertanyaan yang ada. Jadi memang betul ya, berbicara mengenai karakteristik bakteri itu yang harus terlintas di dalam pikiran kita adalah makhluk yang sifatnya uniseluler, artinya hanya terdiri dari satu sel saja. Itulah kenapa mereka tidak bisa dilihat secara langsung oleh mata kita. Beda dengan manusia, hewan, tumbuhan ya, yang memang sifatnya adalah multiseluler. Meskipun multiseluler pun dalam tubuh manusia itu juga terdiri dari beberapa sel ya. Artinya memang kita pun juga punya tunggal. Tetapi kan itu sifatnya belum kompleks ya, karena itu tidak bisa menjalankan fungsi dengan baik kalau untuk yang makhluk sifatnya multiseluler. Tapi kalau yang uniseluler, meskipun hanya satu sel, tapi proses kehidupannya sudah bisa berlangsung dengan baik, meskipun sederhana ya dibandingkan dengan yang makhluk yang sifatnya multiseluler. Nah, kembali mengingatkan lagi mengenai tabel ini ya, bukan tabel sih, skema ya, bahwasanya memang makhluk hidup di dunia ini atau di bumi ini tuh banyak banget jenisnya ya. Nah, kita bisa membedakannya itu berdasarkan tipe selnya dulu secara garis besarnya. Ada makhluk hidup yang sifatnya prokariot ya, ada makhluk hidup yang sifatnya eukariot. Nah, prokariot itu yang lebih sederhana ya, yang memang itu secara fungsionalnya itu banyak sekali yang tidak ada ya. Tetapi kalau eukariot itu sudah kompleks ya. Nah, dalam hal ini yang paling mendasar yang membedakan prokariot ini berarti dia tidak memiliki membran inti. Tapi kedua-duanya sel ya, dia punya inti sel, dia punya bagian-bagian sel meskipun tidak sempurna ya. Nah, kemudian kalau yang eukariot itu memiliki membran inti. Membran inti itu maksudnya adalah lapisan yang menyelubungi inti sel atau nukleus. Kenapa inti sel ini penting sekali harus ada di dalam tubuh makhluk hidup? Karena di dalam inti sel itu tersimpan yang disebut dengan materi genetik ya, di mana materi genetik itu adalah bagian utama keberlangsungan hidup suatu makhluk hidup. Dia tidak akan bisa memperbanyak diri, tidak akan bisa membuat tubuhnya menjadi sempurna itu kalau tidak ada materi genetik yang isinya adalah DNA atau RNA ya. Nah, kemudian untuk prakariot, di sini kita bandingkan yang eukariot. Eukariot ini lebih banyak jenisnya ya. Jadi ada kingdom. Kingdom itu kalau dalam bahasa taksonomi itu artinya kerajaan. Ya, ada kerajaan protista, kerajaan fungi, ya, kerajaan animalia, dan kerajaan plante. Kok manusia nggak ada, Bu, kerajaan manusia di sini? Ya, secara taksonomi manusia memang tidak ada kerajaan manusia, tidak ada. Tapi secara taksonomi, manusia itu masuk ke dalam kerajaan animalia.
ya. Jadi jangan tersinggung. Kenapa? Karena animalia kan hewan ya. Tapi dalam hal ini bukan berarti kita sama dengan hewan, tidak. Tetapi secara taksonomi kita lebih dekat dengan hewan dibandingkan dengan tumbuhan. Ya, secara taksonominya. Tapi kalau dari segi apa namanya eh, apa yang kemampuan akal yang kita miliki ya tentu manusia yang lebih bisa sempurna ya dibandingkan dengan hewan atau tumbuhan. Nah, kita lihat di sini, kalau untuk yang prokariot itu hanya ada satu kerajaan ya, namanya kerajaan Monera. Nah, kerajaan Monera ini terdiri dari bakteri. Nah, inilah yang kita sebut tadi bahwasanya bakteri itu sifatnya adalah lebih sederhana karena memang tipe selnya pun juga sederhana. Ya, ini masuk ke dalam prokariot ya. Jadi jangan bingung lagi ya kalau ditanya apa sih bedanya prokariot sama eukariot. Karena ini sangat dasar sekali ya untuk membedakan tipe sel yang ada di bumi ini yang membedakan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Nah, kemudian setelah kalian tahu posisi atau letak dari prokariot ini, kalian bisa membedakan antara prokariot sama eukariot. Ini sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama ya. Jadi kalau untuk organisme yang sifatnya prokariot itu ada yang uniseluler ya, full uniseluler. Sedangkan kalau yang eukariot itu ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Jadi manusia, hewan, tumbuhan itu masuk di sini ya. Kemudian ukuran selnya dia jauh lebih kecil ya. Jadi 1 sampai 10 mikron. Sedangkan kalau eukariot itu 10 sampai 100 mikron. Kemudian tipe inti sel sama-sama punya inti sel semua nih, prokariot sama eukariot. Tapi dari segi kelengkapannya tentu lebih lengkap di eukariot ya. Bahkan bisa disebut sebagai inti sejati ya, karena inti yang sebenarnya. Jadi kita kenal dengan istilah nukleus. Sedangkan kalau pada prokariot itu dikenal dengan istilah nukleoid. Ini sama-sama inti sel, tapi penyebutannya berbeda ya. Membran inti untuk yang prokariot itu tidak ada, eukariot itu ada. Nah, kemudian DNA. Nah, DNA ini adalah bagian dari materi genetik yang ada di dalam inti sel ya. Kalau pada prokariot berarti ada di dalam nukleoid, kalau eukariot berarti ada di nukleus. Nah, kalau DNA pada prokariot ya, dia bentuknya umumnya sirkuler ya atau untai tunggal. Jadi sirkuler itu dia bentuknya melingkar. Sedangkan kalau eukariot itu dia double ya, jadi linear atau untai ganda. Nah, nanti akan belajar lebih lanjut ya mengenai ini di mata kuliah biokimia ya. Jadi kita akan belajar bagaimana tipe-tipe DNA dan RNA, tapi lebih khususnya pada manusia. Tapi sebetulnya pada dasarnya sama ya. Untuk struktur DNA dan RNA semua makhluk hidup yang ada di bumi ini pada dasarnya sama. Ya. Kemudian pembelahan sel kalau pada uniseluler ini bentuknya secara biner ya. Kalau yang eukariot yang uniselulernya biner ya, yang multiselulernya berarti lebih kompleks ya mengalami pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Ini pada tubuh manusia, hewan ya yang bisa mengalami pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, sekarang organismenya atau makhluk hidupnya. Makhluk hidupnya kalau pada prokariot jelas bakteri ya. Eukariot kalau yang uniseluler ini adalah protozoa ya. Kalau yang multiseluler kalau untuk fungi yang sifatnya mikro berarti dia masuknya uniseluler. Kalau yang dia sifatnya makro berarti masuknya multiseluler ya. Tumbuhan, hewan dan manusia. Nah, ini tidak boleh tertukar ya, mana yang masuk ke dalam golongan prokariot dan mana yang masuk ke dalam golongan eukariot. Ya. Begitu pula dengan organelanya. Nah, organelanya pun tidak sekompleks eukariot yang ribosom ada, dinding sel ada, mitokondria ada, ya, retikulum endoplasma ada, semuanya di sini kecuali mesosom, ya. Nah, kalau prokariot yang ada cuma ribosom, dinding sel dan mesosom. Nah, di sini saya tidak akan memberikan apa sih fungsi dari masing-masing ini. Nah, ini silakan kalian bisa cari sendiri ya. Jadi bukan berarti ketika tidak ditampilkan itu bukan berarti tidak dikeluarkan dalam ujian ya. Jadi silakan kreativitas kalian saja. Apa sih ribosom itu fungsinya? Nah, itu silakan kalian cari ya. Jadi dalam hal ini tentu mudah untuk mencari referensi karena bisa dari buku, bisa dari internet ya. Itu sudah banyak yang menjelaskan tentang organela-organela sel.
Nah, ini perbedaan nih ya. Ini bentuk sel prokariot sama sel eukariot. Nah, kita memiliki selnya tipenya seperti ini ya. Sedangkan kalau prokariot itu seperti ini. Jadi dari segi kelengkapan organelanya lebih lengkap pada eukariot yang ada mitokondria, ada retikulum endoplasma, ribosom dan lain-lain. Kalau pada prokariot ini diambil contohnya adalah mikroba bakteri ya, yang mana bagian-bagian organelanya itu lebih jauh sederhana dibandingkan dengan yang eukariot. Dan kemudian kalau pada prokariot itu pada umumnya itu memiliki alat gerak berupa flagel. Karena memang kan dia hidupnya satu sel tunggal saja ya. Artinya memang inilah tubuhnya. Begitu. Jadi kalau ini kan sebetulnya bukan tubuhnya, ini bagian dari tubuhnya makhluk hidup ya. Nah, ini perbedaannya. Nah, ini karakteristiknya tadi sudah disebutkan ya, sifatnya uniseluler, bentuknya bervariasi ya, dan bervariasinya pada bakteri ini akan menjadi dasar klasifikasi ya, atau dasar taksonominya. Kemudian memiliki alat gerak berupa flagel. Nah, ini tadi alat geraknya ini ya. Memang tidak semua jenis bakteri memiliki flagel ya, tergantung jenis bakterinya seperti apa. Hidupnya bisa soliter, bisa berkoloni ya. Soliter itu maksudnya dia tunggal, tapi lah pada umumnya koloni ya, dia bergerombol. Jadi kalau kalian pernah melihat makanan yang membusuk ya, atau mungkin bagian-bagian yang memang sudah dikatakan tidak layak begitu ya, itu biasanya kan bentuknya berupa cairan kental, lengket. Nah, itu sebetulnya kalian lihat adalah kumpulan yang itu koloni dari mikroba ya. Tapi itu isinya kalau koloni itu nggak cuma satu dua bakteri ya, bahkan ratusan bahkan ribuan bakteri itu berkumpul jadi satu sehingga kita bisa melihat yang kita lihat itu adalah kumpulan dari sel-sel bakteri ya. Kemudian reproduksinya secara biner ya. Jadi tidak seperti manusia, hewan, tumbuhan yang prosesnya ada mitosis, ada meiosis ya. Kalau mereka simple, satu jadi dua begitu. Bahkan bentuknya sama persis dengan sel awalnya ya. Makanya dikenal dengan istilah amitosis. A itu berarti tidak ya, tidak mengalami mitosis. Kita mengenalnya dengan istilah pembelahan biner. Nah, ini karakteristik umum dari bakteri. Nah, bakteri itu kan morfologi tadi itu kan belajar mengenai bagian bentuk struktur dari bakteri ya. Nah, tentunya bakteri pun juga sama seperti makhluk hidup yang lain memiliki struktur dan bagian-bagiannya. Nah, secara umum memang kalau untuk bagian-bagian itu kan ada bagian luar, ada bagian dalam, internal dan eksternal. Nah, sama seperti manusia pun juga begitu, ada bagian internal, ada bagian eksternal. Nah, sekarang coba kalian siapa yang akan memberikan jawaban ya. Struktur bakteri bagian luar itu apa saja dan fungsinya. Nah, di sini saya sediakan ada lima mahasiswa ya. Jadi sudah saya kasih clue-nya ada 5 bagian yang itu masuk ke dalam eksternal ya, struktur eksternal dari bakteri. Tapi tidak boleh sama ya antara satu dengan yang lain. Jadi itu di materi yang saya sharekan itu sudah saya sebutkan ada 5 bagian luar dari bakteri. Nah, sekarang siapa saja yang akan memberikan jawaban ya. Tidak boleh tidak berurut ya, tetapi tidak boleh berulang. Kalau sudah dijelasin temannya tidak boleh diulang. Oke, silakan siapa di sini Siska boleh. Anggra ini, Bu. Oke, Siska ya. Ibu ini berarti sebutkan itu ada 5. Berarti Siska cuman sebutin satu aja gitu ya, Bu? Oke, iya betul. Satu saja. Terus yang kedua siapa di sini? Ini rata semua dapat ini kalau nggak diambil sayang. Yuk, Vina siapa? Sonia, Bu. Vina. Bu, Oke. Terus yang ketiga, Afifah. Afifah. Yang keempat, ini yang cowok-cowok mana ini? Delis, Bu. Delis. Oke. Satu Adinda. lagi, Adinda. Adinda. Oke ya. Jadi Siska, Vina, Viva, Deli, sama Dinda silakan sebutkan satu-satu ya, yang itu merupakan struktur bagian luar dari bakteri. Yuk, silakan dimulai dari Siska. Jadi bakteri itu memiliki struktur yang pertama itu ada dinding sel. Nah, fungsi dari dinding sel sendiri yaitu sebagai
sebagai pelindung komponen di dalam sel yang memberikan bentuk sel, bantu untuk menjaga keseimbangan cairan, dan juga mencegah sel kehilangan air. Itu, Bu. Oke, baik. Dilanjut, Vina. Di situ ada flagela, Bu, berfungsi menyediakan sarana pergerakan bagi bakteri. Tidak tidak semua bakteri memiliki flagela. Fungsinya apa flagella? Fungsinya untuk menyediakan sarana pergerakan bagi bakteri, Bu. Oke, baik ya. Jangan lupa fungsinya ya. Jadi apa Ya, Bu. bagiannya, fungsinya apa? Afifah, silakan. Yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. Apa itu? Kok tiba-tiba yang berfungsi? Membran Ya, membran. Silakan. Ayo, Afifah. membran plasma yang berfungsi untuk mengatur zat masuk dan keluarnya. Masuk dan keluarnya apa? Sinyalnya susah ya, lagian ya. Iya, Bu. Oke, ya. Apa? Endingnya belum temu itu. Masuk dan keluarnya apa? Masuk dan dan keluarnya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. Oke. Oke, kemudian dilanjut, Delis, silakan. Jadi struktur Belum terdengar, Delis, suaranya. Adinda dulu aja, Adinda, silakan. Dinding sel. Dinding sel merupakan Tadi kayaknya dinding sel udah disebutin Siska loh yang pertama. sudah, Bu. Iya, yang lain selain yang sudah disebutkan kan ada 5 tuh. apa aja ya, Bu? Maaf, soalnya tadi sinyalnya kurang ini. Jadi yang udah Yang disebutin sudah apa aja? yang sudah disebutkan tadi dinding sel, kemudian flagel, membran. Dua lagi. Deli sama Dinda, dua lagi. Gela, Bu. Hah? Flagella sudah. Sudah ya? Mm-mm. Pilih. Oke, silakan. Pilih itu merupakan nodulan kecil yang menyerupai rambut yang muncul dari permukaan sel luar dan lebih pendek dari flagella. Mm-mm. Berfungsi membantu bakteri menempel pada sel dan permukaan lain. Penghubung saat konjugasi di mana dua bakteri bertugas fragmen DNA, Bu. Oke, baik. Satu kali lagi, berarti Delis ya. Mana Delis? Oke, Delisnya menghilang ya. Oke, nanti kalau Delisnya muncul, diinfokan saja, bisa menyusul jawabannya. Nah, ini yang sudah dijawab tadi ya. Kalau bakteri itu memiliki struktur bagian luar, ada yang disebut dengan dinding sel, kapsul ya, membran plasma, flagel, dan pili ya. Nah, ini adalah gambar yang bisa dicontohkan untuk bentuk atau struktur dari bakteri yang bentuknya batang atau basil ya, karena bentuk yang lain banyak. Jadi untuk yang pertama adalah dinding sel ya. Jadi dinding sel itu sebetulnya lapisan kedua ya setelah kapsul. Jadi yang pertama itu kapsul dulu, baru dinding sel. Meskipun
tidak semua bakteri itu memiliki kapsul ya, tetapi semua bakteri pasti memiliki dinding sel ya. Karena kapsul ini hanya bakteri-bakteri tertentu saja yang memiliki karena sebagai perlindungan tambahan ya. Nah, untuk dinding sel ya, dinding sel yang tadi digambar ya, ini lapisan kedua ini dinding sel. Sebetulnya fungsinya sama ya dengan dinding sel pada manusia, hewan ya, bahwasanya sel dari tubuh kita ini harus memiliki fungsi yang kuat ya. Jadi perannya itu untuk melindungi ya, melindungi dari apapun yang itu berasal dari luar sehingga tidak mudah masuk ke dalam tubuh ya atau tidak mudah masuk ke dalam sel. Jadi dalam hal ini dia akan melindungi dari tekanan osmotik ya yang sifatnya dia lebih rendah karena kalau semisal dia mudah masuk tanpa adanya dinding sel begitu bakteri itu akan mudah rusak ya atau mudah mengalami lisis. Nah, dalam hal ini dinding sel bakteri itu bisa berfungsi untuk mempertahankan bentuk dari bakterinya begitu. Nah, ini juga menjadi ciri khas dari bakteri ya. Jadi bakteri itu memiliki bagian yang disebut dengan istilah peptidoglikan ya. Jadi peptidoglikan ini adalah struktur semi kaku ya. Jadi peptidoglikan ini kita kenal juga dengan lapisan polimer yang memiliki 3 bagian utama ya. Jadi ada yang bagian backbone ya. Backbone ini terdiri dari NAG ya. NAG ini adalah N-acetyl glukosamin ya atau dikenal dengan NAG dan NAM ya. Ini adalah asam N-acetyl muramik acid ya yang itu akan dihubungkan oleh ikatan beta 14 glikosida secara berselang-seling. Jadi kalau pada gambar kita lihat nih kalau warnanya yang agak apa ini pucat ya. Kalau ini kan yang agak terang nih ya. Ini namanya adalah NAG dan ini adalah NAM. Jadi kalau dilihat dari strukturnya, dia berselang-seling seperti ini ya. NAG, NAM, NAG, NAM dan seterusnya. Kemudian dihubungkan dengan bagian-bagian yang lain itu dengan ikatan beta 14 glikosida. Nah, ini ya. Sehingga akan memperkuat dari struktur peptidoglikannya. Ini sudah saya jelaskan di video ya. Jadi silakan disimak lagi karena ini menjadi bagian penting untuk memperkuat dari dinding sel sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik ya untuk mempertahankan bentuk bakteri. Nah, ini saya katakan tadi bahwasanya peptidoglikan dari bakteri itu menjadi karakteristik ya tertentu begitu. Kenapa? Karena kita bisa melihat dari tebal tipisnya peptidoglikan dari bakteri tersebut. Nah, itu nanti bisa kita golongkan atau kita identifikasi begitu ya, termasuk ke bakteri gram positif atau bakteri gram negatif ya. Jadi kalau kita lihat misalkan dari golongan bakteri gram positif itu lapisan peptidoglikannya dia lebih tebal dibandingkan dengan bakteri gram negatif. Jadi kesimpulannya kalau gram negatif itu relatif dindingnya karena dia lebih tipis begitu ya, maka dia akan lebih mudah untuk hancur. Nah, ini juga menjadi kemampuan dari bakteri tersebut untuk merespon antibiotik yang diberikan begitu ya. Jadi semua tergantung dari ketebal tipisannya dari peptidoglikan yang dimiliki oleh bakteri tersebut. Nah, kemudian ada juga asam tektoiknya. Ini juga bagian dari dinding sel ya, dinding sel bakteri ya, karena ini ada di dalam dinding sel meskipun tidak semua bakteri ada begitu ya. Karena ini juga menjadi dasar penggolongan apakah dia termasuk gram positif atau gram negatif. Ya. Jadi asam tektoik ini kita lihat ya, jadi ada di bagian atas permukaannya. Ini ada pada dinding sel, yakni berupa polimer gliserol ya dan ribitol fosfat yang menempel pada peptidoglikan. Nah, ini peptidoglikannya ini ya. Nah, ini yang ada di bagian atasnya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk transport ion positif dari dan keluar sel. Begitu. Jadi inilah yang membuat dinding sel itu dia sifatnya tidak boleh sembarangan zat-zat mudah masuk ke dalam tubuh bakteri begitu. Jadi kalau sampai mudah masuk ya itu akan mudah sekali menyebabkan kerusakan pada sel bakteri itu sendiri.
Nah, kalau untuk bakteri gram negatif, dia tidak memiliki asam tektoik. Ya, itulah kenapa bakteri gram negatif tuh dari segi strukturnya itu lebih rentan ya dibandingkan dengan gram positif ya, karena dia lebih tebal untuk peptidoglikannya dan memiliki asam tektoik ya sebagai pelindung itu tadi itu. Nah, kemudian yang kedua apa? Kapsul. Nah, tadi saya menyebutkan kapsul ini tidak semua bakteri memiliki, betul ya, hanya bakteri-bakteri tertentu saja yang memiliki. Yang jelas kapsul ini bisa dikatakan sebagai pelindung tambahan, ya. Kenapa dikatakan begitu? Karena memang dari segi karakteristiknya, fungsinya, kita tahu bahwasannya kapsul ini berupa lapisan polimer dan berbentuk gelatin ya, yang berukuran tebal, yang memang itu terdiri dari glikoprotein yang itu melekat kuat pada dinding sel. Jadi ini dinding selnya, ini adalah kapsul bakterinya. Fungsinya untuk apa? Yang pertama sebagai zat antifagosit ya. Jadi istilah zat antifagosit ini terutama untuk bakteri-bakteri yang sifatnya patogen ya, karena kita mengenal ada istilah faktor virulensi ya pada bakteri patogen. Dengan adanya kapsul ini itu akan menjadi penghalang ya, penghalang bagi sel fagosit inang. Jadi kan di dalam tubuh inang itu kan ada sel imun ya, yang salah satunya adalah sel fagosit itu yang mudah sekali untuk mengenali kalau bakteri itu masuk begitu ya atau proses infeksi. Nah, bakteri pun juga memiliki zat antifagosit itu tadi. Makanya dengan adanya kapsul ini dia akan melakukan apa ya, menolak begitu ya, menghalang supaya si sel-sel fagosit yang ada di dalam inangnya itu entah itu manusia atau hewan itu tidak menjadi apa tertelan begitu ya atau sifatnya terfagositosit gitu pada saat proses infeksi. Jadi ketika bakteri itu memiliki kapsul, kekokohannya itu lebih kuat begitu ya daripada bakteri yang tidak memiliki kapsul. Nah, selain sebagai zat antifagosit sebagai apa lagi? Dia akan mencegah dehidrasi ya, karena sama halnya dengan makhluk hidup seperti kita, mereka pun tidak boleh kehilangan cairan begitu. Nah, dengan adanya kapsul ini itu akan memberikan sifat hidrofilik ya. Jadi tidak akan mudah kehilangan cairan di dalam tubuhnya yang itu menyebabkan apa sel itu menjadi lisis ya atau rusak seperti itu. Nah, ini untuk kapsul ya. Biasanya juga untuk kapsul ini bisa digunakan untuk identifikasi dari jenis atau golongan bakterinya. Biasanya kita menggunakan istilah pewarnaan kapsul. Jadi nanti kita akan belajar ya di teknik pewarnaan bakteri itu macam-macam ya dan tidak semua jenis bakteri itu bisa diamati dengan satu metode pewarnaan. Jadi kita harus menyesuaikan karakteristik dari bakteri tersebut. Nah, kita kalau belajar bakteri itu susah gampang ya. Kenapa dikatakan susah? Karena memang nggak nampak. Jadi ini yang disalah artikan ya. Jadi bakteri mah gampang dilihat pakai mikroskop langsung kelihatan. Enggak selalu seperti itu. Kenapa? Karena sifat bakteri itu pada dasarnya transparan. Jadi walaupun kita memberikan sediaan pada glass object untuk diamati di mikroskop, kalau tidak diberikan warna, maka sulit sekali untuk teramati begitu karena memang sifatnya dia transparan. Jadi biasanya kalau untuk pengamatan secara mikroskopik itu biasanya diberikan reagen pewarna ya yang mana itu disesuaikan dengan kemampuan dari dinding selnya untuk menyerap warna. Apakah warnanya sifatnya asam atau warnanya sifatnya basa. Nah, ini penting sekali untuk identifikasi dari bakteri ya. Itu untuk kapsul, kemudian apalagi ini yang ketiga, membran plasma. Ya, membran plasma di sini fungsinya sebetulnya sifatnya mendukung dari dinding sel ya, karena dia ini membantu untuk proses selektif permeabelnya, karena sifatnya itu hanya zat-zat tertentu saja yang dapat masuk ya ke dalam tubuh si bakteri tersebut. Kita kalau berbicara tubuh ya berarti sel tunggalnya itu ya, karena beda dengan multiseluler yang memang tubuhnya terdiri dari beberapa sejumlah sel gitu ya. Kalau pada bakteri kan dia sifatnya tunggal. Nah, di sini kita lihat lapisan ketiga yang berwarna kuning ini adalah membran plasma. Jadi lapisan setelah dinding sel ya. Makanya ini mendukung sekali untuk pertahanan dari bakteri tersebut agar tidak mudah lisis seperti itu.
Kemudian apalagi setelah membran plasma ada yang disebut dengan flagel. Nah ini ya, memang tidak semua bakteri memiliki flagel karena pada dasarnya flagel ini kan fungsinya tadi sudah disebutkan ya untuk membantu dalam proses gerak begitu, untuk berpindah tempat. Jadi eh, secara strukturnya hampir mirip seperti cambuk ya yang menonjol dari tubuh bakteri itu yang mana tersusun dari apa? Protein, flagelin ya namanya. Kemudian ukurannya memiliki panjang 3 sampai 12 nanometer ya. Toh juga kita tidak bisa melihat secara langsung, jadi harus menggunakan mikroskop. Nah, ini gambaran mikroskop secara realnya ya. Jadi bentuknya dia menyerupai cambuk begitu ya, yang memang dia berfungsinya untuk motilitas atau pergerakan yang membuat bakteri itu dapat berpindah tempat gitu ya. Artinya ketika dalam kondisi lingkungan yang baik, dia akan menuju ke tempat yang baik itu yang memang itu banyak sumber nutrisinya. Tapi kalau memang kondisi lingkungannya tidak baik, ya berarti dia akan menghindar dari lingkungan tersebut. Nah, berdasarkan flagel yang dimiliki ada penggolongan ya, berdasarkan ada tidaknya flagel ya. Ada golongan atrik, monotrik, lofotrik, amfitrik, dan peritrik ya. Ini ada atau tidaknya flagel, kemudian kalaupun toh ada, berapa jumlah flagel yang ada dan posisinya di mana atau letaknya di mana. Nah, ini sudah dijelaskan di video ya. Jadi macam-macamnya itu, ini yang atrik ya, yang atrik itu tidak memiliki flagel. Apakah kalau tidak memiliki flagel berarti bakterinya hanya diam di tempat dan tidak mendapatkan nutrisi makanan yang dia suka? Oh, tidak ya. Jadi walaupun dia tidak memiliki flagel, dia mempunyai kemampuan untuk bergerak secara apa? Bebas ya, atau kita kenal dengan gerak Brown. Jadi gerak Brown ini berdasarkan apa energi kinetik yang ditimbulkan di lingkungannya. Jadi dia itu kayak bergerak maju mundur, tapi bukan berarti dia sendiri yang bergerak, tetapi karena lingkungannya yang membuat dia bergerak untuk mendekati lingkungan yang dia inginkan ya. Nah, ini contohnya pada bakteri Lactobacillus ya. Lactobacillus yang memang ini kalau dari segi manfaat itu banyak manfaatnya ya dalam tubuh kita yang sudah banyak diproduksi juga ya produk-produk yang berbasiskan Lactobacillus gitu ya, yang itu sebagai prebiotik ya untuk kesehatan pencernaan. Nah, kemudian yang kedua monotrik. Mono itu kan satu ya. Berarti dia memiliki satu flagel yang itu letaknya ada di ujung. Nah, ini ya. Ini contohnya Vibrio cholera ya, yang ini menyebabkan penyakit kolera. Lovotrik. Nah, Lovotrik ini dia memiliki lebih dari satu yang itu ada di bagian ujung. Jadi hampir kayak rambut gitu ya. Tapi ada di ujung aja nih. Ini secara gambarannya ini aslinya nih. Ini adalah nama bakterinya adalah Pseudomonas fluorescens ya. Kemudian amfitrik. Nah, kalau amfitrik ini dia memiliki lebih dari satu flagel di kedua ujung. Nah, ujungnya ada semua ini, tuh ya. Nah, ini contohnya adalah Spirillum volutans ya. Ini yang menyebabkan racunan, berarti otomatis yang bersifat patogen. Kemudian peritrik. Nah, peritrik itu lebih rata di semua seluruh sel bakteri itu ada flagelnya ya. Akhirnya dia dapat bergerak secara bebas, bahkan bisa bergerak secara berotasi. Jadi dia pergerakannya lebih cepat ya. Contohnya adalah Salmonella typhosa ya. Ini dari bahasa ilmiahnya bakteri aja sudah kita bisa nebak ya. Kalau Salmonella typhosa berarti bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit tipes ya. Kemudian yang keempat adalah pili. Nah, pili itu bedanya apa sih dengan, oh sorry, Fimbria dulu ya. Fimbria dan pili. Nah, ini saya buat dalam satu slide. Kenapa? Karena sebetulnya ini hampir sama ya. Sama-sama dia itu membentuk semacam filamen. Tapi bedanya kalau pada Fimbria ini dia lebih pendek ukurannya ya. Dan dia lebih rata. Jadi lebih banyak gitu ya di permukaan sel bakteri itu. Kalau dari segi ukurannya tentu lebih panjang sih pilih ya. Tapi dia jumlahnya dia tidak sebanyak Fimbria ini. Nah, kalau untuk Fimbria ini dia fungsinya dia lebih untuk ini ya mempermudah pada saat proses infeksi ya untuk melekatkan pada sel-sel epitel misalkan pada kulit manusia ya yang mana di situ kan dengan adanya Fimbria ini memudahkan untuk melekat pada
inangnya seperti itu. Tapi kalau pada pili dia tidak untuk proses infeksi ya, tapi lebih untuk proses reproduksi. Jadi bisa dikatakan unik ya, reproduksinya bakteri itu tidak mesti harus berdekatan antara satu bakteri dengan bakteri yang lain. Jadi cukup ada jembatan yang kita kenal dengan jembatan pili ya, yang mana di sini untuk transfer apa? Pertukaran DNA dari kedua bakteri yang berdekatan secara langsung. Jadi dengan adanya pili ini artinya ada pertukaran DNA yang bisa untuk proses reproduksi seperti itu. Oke, nah itu untuk yang sifatnya eksternal ya, yang itu adalah struktur morfologi dari bakteri yang sifatnya eksternal. Nah, selain eksternal juga ada yang internal ya. Yang internal apa saja isinya, apa bagian-bagiannya ya. Di sini saya berikan kesempatan 4 ya. Silakan bagi yang 4 itu tadi yang belum kebagian mahasiswanya boleh mendaftarkan namanya. Silakan yang mau menjawab siapa? Shirley, Bu. Shirley. Oke, yang Tobi, Bu. kedua Muhammad Fitria. Tobi. Ini, Bu. Fitria. Muhammad Siapa lagi? Tobi, Bu. Ini, Bu. Siapa? Muhammad Muhammad Kurtobi. Tobi. Oke, Kurtobi. Terus siapa lagi? Mei, Satu Bu. lagi. Mei. Fernaldi. Mei, oke. Yuk, karena waktunya sudah mau habis, nggak apa-apa, langsung saja, Shirley, silakan. Ribosom, Bu. Mm-mm. Ribosom adalah organel sel yang berukuran kecil dan padat dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis atau pembuatan protein. Oke, lanjut, Shirley, Fitria. Fitria. Kurtobi dulu aja, Kurtobi, silakan. Nah, kok Mei pada dulu boleh menghilang? nggak? Yaudah, Mei, Mei, silakan Mei. Sitoplasma. Sitoplasma adalah tempat terjadinya proses metabolisme seluler yang berfungsi sebagai pelarut untuk semua protein dan senyawa di dalam sel, membentuk pada suatu sel. Oke, ini mana dua lagi, Fitria sama M. Kurtobi tadi? Nggak ada? Plasmid, Bu. Oke, silakan, Kurtobi. Eh, DNA X. Denger nggak, Bu, suaranya? Soalnya susah, Bu, sinyalnya. Ya, terdengar. DNA ekstrakromosomal yang dapat bereplikasi secara autonom dan bisa ditemukan pada sel hidup. Fungsinya untuk apa? Menyisipkan DNA dari sumber lain ke dalam plasmid, membentuk molekul DNA rekombinan. Oke, baik. Oke, satu lagi Fitria, kemana ini Fitria? Ya Bu, tadi maaf Bu, nggak ada sinyal. Iya, yuk lanjut. Nekloid adalah daerah berbentuk tidak teratur di dalam sel prokariot yang mengandung semua atau sebagian besar bahan genetik. Fungsi nekloid untuk mengendalikan aktivitas sel dan reproduksi. Oke, baik.
Ya, karena waktunya sudah habis ya. Jadi ada bagian secara internal yang memang itu menjadi bagian penting ya untuk bakteri. Pesan saya, silakan disimak kembali ya video yang sudah saya berikan penjelasannya, karena itu penting sekali untuk menunjang perkuliahan di materi berikutnya, terutama tadi ya yang berkenaan dengan apa istilah rekombinan ya, plasmid. Nah, itu silakan disimak kembali. Nah, kemudian di sini eh, ada evaluasi perkuliahan ya. Jadi ini ada pertanyaan, silahkan kalian menjawab pertanyaan yang sudah saya tuliskan di sini. Nanti ini saya akan sharekan ya. Ini sifatnya individu. Jadi ketentuannya silahkan diketik ya jawaban dan pertanyaannya, nanti dikirimkan, nanti akan saya buatkan dulu untuk menu di Google Classroom-nya. Paling lambat tanggal 24 Maret ya, berarti pekan depan. Jumat pekan depan ya. Meskipun libur, tetapi tetap kalian harus mengirimkan. Kemudian cantumkan referensinya yang digunakan untuk menjawab itu tadi. Kemudian yang ketiga, boleh kerjasama dengan temannya, tapi penulisan jawabannya tidak boleh sama persis. Pinter-pinter kalian untuk parafrase ya. Pinter-pinter kalian untuk menyusun kalimat supaya tidak sama persis satu dengan yang lain. Karena kalau sama persis nanti nilai akan dibagi sejumlah yang sama tersebut. Ya, jadi boleh kerjasama, tapi tidak boleh sama persis. Jadi silakan kalian berkreativitas untuk menulis, jangan sampai sama persis, apalagi sama persis dengan referensinya. Referensinya itu boleh jadi acuan, tapi tetap kalian harus menjawab pertanyaan itu dengan bahasa kalian sendiri. Meskipun pada intinya sama. Belajar ya untuk menulis karya ilmiah, karena karya ilmiah itu tidak boleh sama persis ya dengan yang sudah ada. Nanti kalian akan terdetek sebagai plagiat ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih dan mari kita tuh belum membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, Kasih, Bu. sama-sama. Terima kasih, Bu.